Kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Berdakwah memang bukan hal yang mudah, apalagi kalau yang dihadapi adalah masyarakat yang bebal dan tak berakhlak. Itulah yang dirasakan oleh Nabi Lut, salah satu nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Sodom atau Sadum. Iya, kaum Sodom merupakan kaum yang dibenci Allah Subhanahu wa taala karena banyak melakukan kemaksiatan. Oleh sebab itu, mengajak mereka kembali ke jalan yang benar adalah hal yang sangat berat. Nabi Lut lahir dan diasuh oleh pamannya yang juga utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu, Nabi Lut begitu hormat dan percaya dengan semua petuah dari Nabi Ibrahim, kendati tidak sedikit orang yang meremehkannya. Secara silsilah, ayah Nabi Lut bernama Haran bin Tareh. Haran merupakan saudara kandung dari Nabi Ibrahim. Nabi Lut menerima wahyu dari Palestina. Karena begitu dekat, Nabi Lut dan Nabi Ibrahim sering mengembara jauh, melintasi daratan dan lautan. Misi mereka adalah menyebarkan ajaran agama Islam pada umat manusia. Saat mereka tiba di Palestina, Nabi Lut menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dipilih sebagai nabi dan diutus untuk mendakwai kaum Sodom. Nabi Lut ditugaskan menetap di kota Sodom. Usai diangkat menjadi nabi, Nabi Lut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetap di kota Sodom yang terletak di perbatasan Yordania dan Palestina. Nabi Lut bertugas untuk membawa orang-orang Sodom untuk bertaubat, kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Namun, tugas itu tak mudah lantaran kota Sodom dikenal sebagai kota maksiat, penuh korupsi dan angka kriminalitasnya juga tinggi karena banyak dikunjungi pedagang hingga pengusaha. Banyak perampokan terjadi di kota itu. Tak hanya merampas barang-barang, kaum Sodom juga tak segan membunuh. Namun tindakan kejahatan yang paling mengerikan adalah homoseksual dan lesbian. Perjalanan dakwah Nabi Lut di kota Sodom. Di kota Sodom, Nabi Lut menikah dengan seorang perempuan bernama Wali'ah. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua putri, yaitu Raicha dan Jakarta. Namun, perjalanan rumah segala rencana dakwah Nabi Lut kerap dibocorkan kepada orang-orang kota Sodom. Jadi, sejarah pertama praktik homoseksual dan lesbian. Kota Sodom menjadi tempat pertama kegiatan homoseksual dan lesbian. Sepanjang sejarah umat manusia, tidak ada manusia yang menjalankan praktik homoseksual dan lesbi. Sebelum kaum Sodom, pasalnya praktik penuh maksiat. Inilah menjadi hal yang biasa di kota Sodom. Semua orang terlibat dan tanpa malu-malu mengakuinya di muka umum. Bahkan mereka begitu bangga dengan apa yang mereka lakukan. Selain kerusuhan moral, akhlak, kaum Sodom juga sulit dibenahi. Mereka tak beragama, tidak manusiawi, dan tidak memiliki rasa belas kasih. Mereka terbiasa melakukan pencurian, perampokan, hingga pembunuhan. Pada prinsipnya, orang-orang yang kuat akan berkuasa, sementara yang lemah menjadi korban penindasan. Nabi Lut tidak digerakkan oleh kaum Sodom.
Meskipun moral kaum Sodom sudah sangat sulit dibenahi, Nabi Lut tetap teguh. Dia tetap berupaya mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Suatu ketika, Nabi Lut menghampiri orang-orang kota dan menyatakan bahwa dirinya seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu tidak takut kepada Allah dan tidak mau menaatinya? Sesungguhnya, saya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dipercaya untuk kalian. Jadi takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertahankan tugasmu kepadanya dan patuhilah aku. Mendengar ucapan Nabi Lut, kaum Sodom langsung mencibir. Mereka curiga Nabi Lut memiliki maksud terselubung. Orang ini telah memasuki kota kita, lalu menyuruh kita untuk menghentikan apa yang sedang dia lakukan. Jelas dia pasti mendapatkan sesuatu dari ini. Namun, Nabi Lut segera membantahnya. Tidak ada hadiah yang saya minta dari kalian. Untuk itu, hadiah saya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berhenti di sana, Nabi Lut kemudian berdakwah tentang homoseksualitas. Nabi Lut mengingatkan mereka bahwa homoseksual maupun lesbian adalah kegiatan yang tidak bermoral. Nabi Lut lantas berkata, "Apakah kamu mendekati laki-laki di antara dunia dan meninggalkan orang-orang yang Tuhanmu ciptakan untukmu sebagai istrimu? Tidak, kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Meskipun sudah menjelaskan hingga berulang-ulang, Nabi Lut tidak dihiraukan. Nabi Lut akan diusir dari kota Sodom. Dalam dakwahnya, Nabi Lut tidak bosan-bosannya mengingatkan umatnya tentang hukuman berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meminta umatnya untuk segera meninggalkan praktek maksiat yang amoral dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan aksi Nabi Lut, kaum Sodom lantas berencana untuk mengusir Nabi Lut dari kota Sodom. Namun sebelum itu, mereka memberikan peringatan terakhir kepada Nabi Lut. "Wahai Lut, jika kamu tidak berhenti, kamu akan menjadi salah satu dari mereka yang diusir." Namun, Nabi Lut tidak gentar sedikit pun. Dia tetap mengajak kaumnya untuk beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mereka juga diminta untuk meninggalkan kebiasaan yang mungkar, menjauhi maksiat, kejahatan, hingga menghindari rayuan iblis dan setan. Nabi Lut memperingatkan kaum Sodom bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta manusia beserta alam sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menyukai segala amal perbuatan kaum Sodom yang tidak berkepri kemanusiaan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberi mereka ganjaran yang setimpal dengan semua amal perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, barang siapa yang berbuat kebaikan dan beramal soleh akan diberi pahala dan surga di akhirat kelak. Sementara mereka yang berbuat mungkar akan diberi balasan berupa azab dan neraka jahanam yang sangat pedih. Nabi Lut tetap teguh berdakwah, kendati sering diancam. Meskipun sering diancam, Nabi Lut tetap menjalankan dakwahnya. Dia tetap meminta umatnya untuk meninggalkan perbuatan zina, homoseksual, dan lesbian. Sebab kedua perbuatan itu sangat bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia. Selain itu, perbuatan kaum Sodom juga sudah menyalahi hikmah dalam penciptaan, yaitu lelaki dan wanita. Seperti pada Quran surat Al-Ankabut ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walutan idza qala liqaumihi innakum latatuna fahisyah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Artinya, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat sebelum kamu. Namun, tidak semudah itu membawa kaum Sodom ke jalan Allah. Mereka tetap saja bermaksiat dan melakukan kejahatan. Pada akhirnya, Nabi Lut berdoa kepada Allah agar semua kaum Sodom diazab seberat-beratnya lantaran tidak mau mengikuti jalan yang benar. Kedatangan malaikat dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada akhirnya Allah mengirimkan 2 malaikat yang menyamar sebagai manusia remaja dengan paras tampan untuk bertamu ke rumah Nabi Lut. Sebelum itu, kedua malaikat itu sempat menemui Nabi Ibrahim untuk memberitahu bahwa mereka diutus Allah untuk menjatuhkan azab pada masyarakat Sodom. Mendengar hal itu, Nabi Lut kemudian cemas. Ia takut tamu-tamunya yang berparas tampan ini akan diganggu oleh masyarakat Sodom yang suka terhadap sesama jenis. Nabi Lut kemudian menjemput tamunya itu pada malam hari dan meminta istri dan putri-putrinya untuk merahasiakan hal ini. Sayang, istri Nabi Lut justru membocorkan hal ini, sehingga rumah Nabi Lut yang ditutup rapat didatangi gerombolan masyarakat Sodom untuk memuaskan nafsu seksualnya. Saking banyaknya orang yang memaksa untuk masuk, Nabi Lut akhirnya tak kuasa menahan diri dan memberitahukan soal sikap kaumnya yang menyimpang kepada tamunya tersebut. Pada surat Al-Surah ayat 168 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inni li'amalikum minal qawlin, yang artinya dia berkata, aku sungguh benci kepada perbuatanmu. 2 tamu tersebut pun kemudian membuka identitasnya dan mengakui bahwa mereka adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun meminta Nabi Lut untuk membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Ketika itu rumah Nabi Lut menjadi gelap gulita. Masyarakat Sodom yang berdesakan masuk pun tidak bisa melihat apa-apa. Mereka buta di tengah kekalutan masyarakat Sodom yang tidak bisa melihat keadaan sekitar. Malaikat itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirim azab kepada kaum Sodom. Untuk itu, mereka meminta Nabi Lut beserta istri dan kedua putrinya untuk segera pergi meninggalkan perkampungan Sodom. Satu lagi pesan dari malaikat itu adalah Nabi Lut beserta keluarganya tidak boleh menoleh ke belakang saat meninggalkan Sodom. Nabi Lut bersama keluarga keluar dari rumah lewat tengah malam. Mereka berjalan cepat untuk meninggalkan Sodom tanpa menoleh ke belakang sesuai dengan pesan dari para malaikat. Sayang, istri Nabi Lut yang berjalan tidak cepat, suaminya tidak mengikuti anjuran malaikat. Ia justru menoleh ke belakang lantaran ingin mengetahui apa yang akan menimpa kaumnya. Sesaat telah langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sodom, sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya, dengan
di bawah kaki rakyat Sodom, tidak terkecuali istri Nabi Lut. Gempa dahsyat disertai hujan batu itu kemudian membinasakan masyarakat Sodom beserta istri Nabi Lut yang munafik. Seperti pada Quran surat Asy'arah ayat 170 sampai 171. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa najjaynahu wa ahlahu ajma'in illa 'azuzan fil ghabirin. Shadaqallahul azim. Artinya, lalu kami selamatkan dia bersama keluarga semuanya, kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tertinggal. Demikian kisah masyarakat Sodom yang akhirnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menolak mengikuti ajarannya. Dari kisah ini kita bisa belajar tentang keberanian Nabi Lut dalam menyampaikan hal yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi persembahan dari Sakura Merdeka. Mari kita salam bersama-sama, Ra. Bismillah.